Bayangkan bahwa setiap pengalaman dalam hidupmu, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, memiliki tujuan yang mendalam. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa, menurut Buddha, tidak ada yang terjadi secara kebetulan? Aku mengajakmu untuk menemukan bagaimana filsafat kuno ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan. Mulailah perjalanan penemuan diri ini dan temukan kedamaian batin dengan memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Hukum ketidakabadian. Tidak ada yang permanen dalam hidup. Segala sesuatu berubah. Musim, emosi kita, hubungan, bahkan tubuh kita sendiri. Dalam Buddhisme, prinsip ini disebut anicca, ketidakabadian, dan merupakan salah satu kebenaran fundamental keberadaan. Penderitaan timbul ketika kita menolak kenyataan ini. Kita ingin momen-momen bahagia bertahan selamanya dan kesulitan-kesulitan segera hilang. Namun, hidup adalah aliran yang terus-menerus. Kunci bukan pada berpegang teguh atau menolak, melainkan belajar menerima setiap tahap dengan tenang. Perhatikan alam. Sebuah sungai mengalir tanpa henti, tanpa berpegang teguh pada satu bentuk. Sebuah pohon kehilangan daunnya di musim gugur, tetapi tidak menderita karenanya. Ia tahu bahwa musim semi akan membawa yang baru. Kita juga dapat belajar melepaskan apa yang sudah tidak ada lagi, percaya bahwa setiap perubahan mengarahkan kita ke tahap pertumbuhan baru. Menerima ketidakabadian membebaskan kita. Itu memungkinkan kita menikmati masa kini tanpa takut kehilangannya dan menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa semuanya akan berlalu. Kedamaian sejati bukan terletak pada menghindari perubahan, melainkan pada mengalir bersamanya. Mungkin hari ini kamu sedang melewati fase yang membingungkan atau menyakitkan. Mungkin kamu merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, atau bahwa kamu telah kehilangan kendali atas hidupmu. Tapi, bagaimana jika di tengah kekacauan yang tampak itu, sebuah tatanan baru sedang terungkap? Karma dan hukum sebab akibat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup. Setiap tindakan, pikiran, dan kata-kata menghasilkan konsekuensi. Inilah esensi dari karma. Ini bukan tentang hukuman atau hadiah ilahi, melainkan hukum alam. Segala yang kita lakukan menciptakan energi yang, pada akhirnya, akan kembali. Seperti batu yang dilemparkan ke danau, tindakan kita menghasilkan gelombang yang mengganggu permukaan. Beberapa memiliki efek segera, yang lain membutuhkan waktu untuk muncul. Namun, satu hal yang pasti, segala yang kita lakukan meninggalkan jejak. Karma bukan hanya tindakan, tetapi juga pikiran dan niat. Seseorang yang dipenuhi kebencian, meskipun tidak bertindak, terpengaruh oleh energi tersebut. Sebaliknya, siapapun yang menumbuhkan kasih sayang, meskipun menghadapi kesulitan, menciptakan kedamaian di sekitarnya. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas niat kita. Meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya. Segera, tindakan kita menanam benih. Beberapa benih tumbuh dengan cepat, yang lain membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah memahami bahwa kita bertanggung jawab atas realitas kita. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan kita dengan mengubah pilihan kita. Sebuah cerita Buddha merangkumnya dengan baik. Jika kamu menanam benih apel, kamu akan mendapatkan apel. Jika kamu menanam duri, kamu akan mendapatkan duri. Demikian pula dengan hidup kita. Setiap keputusan saat ini menanamkan masa depan kita. Karma juga berbicara tentang tanggung jawab kolektif. Tindakan kita tidak hanya mempengaruhi hidup pribadi kita, tetapi juga lingkungan, keluarga, dan komunitas kita. Sebuah pikiran kebencian mungkin tampak sepele, tetapi jika dibiarkan berkembang, dapat berubah menjadi kata-kata dan tindakan yang merusak. Sebaliknya, pikiran syukur dapat berubah menjadi kata-kata baik dan tindakan yang murah hati. Niat membuat perbedaan. Membantu karena kewajiban berbeda dengan melakukannya dari hati. Energi yang kita hasilkan berbeda. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran penuh sangat penting.
Dengan mengamati pikiran dan tindakan kita dengan jujur, kita dapat mendeteksi pola yang membuat kita mengulangi penderitaan atau menciptakan harmoni. Jika kita bereaksi dengan amarah secara terus-menerus, kita menarik konflik. Tetapi jika kita merespons dengan tenang, kita memutus siklus dan menciptakan kedamaian. Setiap tindakan positif kecil memiliki dampak. Seperti tetesan air yang menciptakan gelombang, setiap tindakan sadar mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Keterikatan dan penderitaan. Di jalan pertumbuhan batin, ada kebenaran mendalam yang ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat dengan jujur. Penderitaan tidak datang dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari keterikatan yang kita ciptakan terhadap apa yang ingin kita pertahankan. Kita memegang erat orang-orang, benda-benda, pencapaian, bahkan emosi atau kenangan, dengan harapan hal itu akan memberi kita kebahagiaan. Kita percaya bahwa jika kita berhasil mempertahankan apa yang kita cintai, maka kita akan merasa lengkap dan damai. Namun kenyataannya, tidak ada yang permanen. Orang yang hari ini bersama kita bisa pergi besok. Emosi yang hari ini membuat kita bahagia bisa memudar seiring waktu. Bahkan ide-ide kita, idealisme kita, mimpi-mimpi kita terus berkembang. Dan ketika hal yang kita pegang erat berubah atau menghilang, penderitaan muncul. Mengapa? Karena kita menempatkan kestabilan batin kita pada hal-hal eksternal. Dan hal-hal eksternal, secara alami, selalu berubah. Keterikatan adalah seperti mencoba menahan air di antara tangan. Semakin erat kita menggenggam, semakin cepat air itu mengalir. Dan tanpa sadar, dengan berpegang teguh, kita menyakiti diri sendiri. Namun, di sini ada kunci pembebasan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Bukan berarti menyerah, atau hidup dalam kekejaman atau ketidakpedulian. Melepaskan, pada dasarnya, adalah mencintai dengan kesadaran. Itu adalah mencintai tanpa memiliki. Itu adalah belajar menikmati apa yang hidup tawarkan tanpa menuntut keabadian. Itu adalah berada di sini, bersyukur, terbuka, mengetahui bahwa segala sesuatu yang datang juga bisa pergi. Dan meskipun begitu, memilih untuk hidupinya dengan sepenuh hati. Cinta tanpa keterikatan tidak berusaha mengendalikan, tidak menetapkan syarat, tidak menuntut agar orang lain melengkapi kita, atau agar keadaan menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Cinta seperti itu mengalir dengan penerimaan. Dan ketika kita belajar hidup dari tempat itu, sesuatu di dalam diri kita meluas. Sebuah kebebasan baru mulai lahir. Kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang ada di luar, melainkan pada kebijaksanaan batin yang percaya pada kehidupan. Melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan mendapatkan kelegaan. Itu memberi ruang bagi hal baru untuk datang. Itu memungkinkan kita hidup tanpa kecemasan harus mempertahankan segalanya. Kali berikutnya kamu merasa menderita karena sesuatu yang berubah, tanyakan pada dirimu dengan cinta, apa yang aku pegang? Erat? Bisakah aku melepaskannya, tanpa menyerah pada cinta, tetapi membebaskan diri dari ketakutan? Dengan belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita pegang, kita membebaskan diri dari penderitaan. Dan dari sana, dari kebebasan itu, mulai tumbuh kedamaian sejati. Kebijaksanaan penerimaan. Hidup jarang mengikuti rencana yang kita bayangkan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berjuang demi apa yang kita inginkan, untuk bertahan, untuk berusaha sekuat tenaga. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus mengendalikan segalanya untuk mencapai kebahagiaan. Namun, jarang sekali, hampir tidak pernah, kita diajarkan untuk menerima. Dan tanpa kebijaksanaan itu, penderitaan menjadi tak terhindarkan. Dalam Buddhisme, menerima bukanlah menyerah. Bukan pula pasrah atau menjadi pasif. Menerima adalah membuka mata terhadap apa yang ada. Melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa penilaian, tanpa penolakan, tanpa menuntut agar berbeda.
melepaskan kebutuhan agar segala sesuatu terjadi sesuai harapan kita. Sakit memang ada, tapi sebagian besar penderitaan berasal dari perlawanan. Kita menolak perubahan, menolak kehilangan, menolak ketika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan kita. Dan perlawanan itu, yang diam-diam tapi terus-menerus, membuat tubuh, pikiran, dan hati kita tegang. Ketika sesuatu berubah, kita berpegang pada bagaimana hal-hal dulu. Ketika seseorang bertindak berbeda dari yang kita bayangkan, kita merasa frustrasi atau kecewa. Tapi hidup terus berjalan, dengan atau tanpa izin kita. Dan disitulah kesempatan untuk mengubah hubungan kita dengan apa yang terjadi. Menerima bukan sinonim dari kelemahan. Sebaliknya, diperlukan kekuatan batin yang besar untuk menghadapi situasi sulit dan berkata, inilah yang terjadi sekarang. Menerima bukan berarti menyetujui apa yang terjadi atau tidak ingin memperbaiki hidup kita. Artinya, daripada melawan hal yang tak terhindarkan, Anda memilih melepaskan kendali dan mempercayai. Karena, meskipun kita tidak selalu memahaminya secara langsung, segala sesuatu yang terjadi memiliki penyebabnya. Setiap pengalaman membawa pelajaran. Bahkan hal yang menyakitkan, bahkan hal yang tidak kita minta, bisa menjadi bagian dari proses yang lebih besar yang belum kita lihat dengan jelas. Penerimaan memberi kita ruang. Ia memungkinkan kita bernapas di tengah kekacauan. Ia memungkinkan kita menghentikan pertarungan batin untuk mulai mendengarkan. Apa yang ditunjukkan situasi ini kepadaku? Apa yang bisa aku pelajari dari ini, meskipun aku tidak menyukainya? Menerima bukan berarti berhenti bertindak. Itu berarti berhenti berjuang melawan kenyataan untuk bertindak dari kedamaian, dari kejernihan, dari pemahaman mendalam bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi kita bisa mengubah cara kita mengalaminya. Kebijaksanaan penerimaan tidak membuat kita acuh tak acuh, tetapi membuat kita sadar. Ia memungkinkan kita mengalir bersama kehidupan daripada terjebak dalam keluhan. Ia membuka kita pada kemungkinan baru, pada solusi yang sebelumnya tidak kita lihat karena terjebak dalam frustrasi. Ketika kita menerima, pikiran menjadi tenang, hati menjadi ringan, dan jiwa terbuka terhadap apa yang akan datang. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukanlah mengubah apa yang terjadi, tetapi mengubah cara kita mengalaminya. Dan dalam transformasi batin itu, kebebasan sejati mulai tumbuh. Sebuah cerita menggambarkannya. Seorang petani kehilangan kudanya. Tetangganya berkata, "Betapa malangnya." Dia menjawab, "Siapa tahu itu baik atau buruk?" Kemudian kuda itu kembali bersama kuda-kuda liar lainnya. Tetangganya merayakannya. Petani itu berkata hal yang sama. Anaknya mencoba menaklukkan salah satunya, terjatuh, dan patah kaki. Lagi-lagi, betapa malangnya. "Siapa tahu," jawab petani itu. Kemudian tentara datang untuk merekrut pemuda, tetapi anaknya dibebaskan karena terluka. Apa yang tampak buruk, ternyata baik. Hidup memang begitu. Hanya dengan waktu kita melihat gambaran utuhnya. Menerima bukan berarti tidak bertindak. Jika sesuatu menyakiti kita dan kita bisa mengubahnya, kita harus melakukannya. Tetapi jika di luar kendali kita, berjuang hanya menimbulkan penderitaan. Kebijaksanaan terletak pada mengetahui kapan bertindak dan kapan menerima. Penerimaan juga mencakup orang lain. Terkadang kita menderita karena ingin mengubah orang lain. Tapi setiap makhluk memiliki jalannya sendiri. Menerima orang lain apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya, membawa harmoni. Dan kita juga harus belajar menerima diri sendiri. Berhenti menghakimi diri sendiri.
Kasih sayang terhadap diri sendiri adalah esensial untuk hidup dalam damai. Perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Akan ada kehilangan, kegagalan, dan juga cinta serta kesempatan. Hidup adalah keseimbangan. Menerima kedua sisi dengan tenang memberi kita kebebasan. Dalam hidup, kita semua menghadapi momen-momen sulit. Kehilangan yang menyakitkan, kegagalan yang mengguncang, penyakit yang menghentikan kita, konflik yang melelahkan. Pada saat-saat itu, yang terasa hanya rasa sakit. Kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi pada kita, apa yang kita lakukan salah, atau apakah kita akan pernah merasakan kedamaian lagi. Namun, ketika kita berhasil berhenti sejenak, bernapas, dan mengamati dengan lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang transformatif. Setiap kesulitan mengandung pelajaran. Sebuah pelajaran tersembunyi yang hanya terungkap jika kita bersedia melihat dengan hati yang terbuka. Tidak ada yang sia-sia jika kita menggunakannya untuk bertumbuh. Ini adalah salah satu kebenaran terdalam dalam jalan Buddha. Setiap pengalaman menyakitkan dapat berubah menjadi kebijaksanaan jika kita berhenti melawan dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin diajarkan oleh ini? Bagian mana dari diriku yang perlu diperkuat, dilepaskan, atau dibangkitkan? Buddhisme mengajarkan bahwa segala sesuatu saling terhubung. Tidak ada yang terjadi secara terisolasi. Terkadang, apa yang tampak sebagai rintangan sebenarnya adalah jembatan menuju transformasi yang lebih besar. Hubungan yang berakhir dapat mengajarkan kita untuk kembali pada diri sendiri, menghargai diri tanpa bergantung pada orang lain. Kegagalan profesional dapat mengarahkan kita pada panggilan yang lebih autentik. Bahkan penyakit, seberat apapun, dapat membuat kita kembali pada hal-hal esensial, tubuh kita, perawatan diri, dan prioritas sejati kita. Ada sebuah cerita terkenal yang menggambarkannya dengan jelas dan mengharukan. Seorang murid muda dengan penuh kasih sayang mengamati seekor ulat yang berjuang untuk keluar dari kepompongnya. Melihat ulat itu berjuang begitu keras, ia memutuskan untuk membantunya dengan membuka kepompong dengan hati-hati. Namun, kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Sayapnya tidak berkembang dengan kekuatan yang cukup. Yang tidak dipahami oleh murid itu adalah bahwa usaha untuk keluar dari kepompong adalah bagian esensial dari proses tersebut. Itulah yang menguatkan sayapnya agar bisa terbang. Dengan menghilangkan kesulitan, ia juga menghilangkan kemungkinan pertumbuhan. Begitulah kita. Kita ingin menghindari rasa sakit, melewati proses, langsung menuju kedamaian. Namun, seringkali justru dalam kesulitan itulah kita menemukan evolusi kita. Rasa sakit bukanlah hukuman. Ia adalah guru. Seorang guru yang tegas, ya, tetapi juga sangat bijaksana jika kita memiliki keberanian untuk mendengarkannya. Belajar dari kesulitan bukan berarti menyangkal penderitaan. Itu berarti tidak terjebak di dalamnya. Itu memberi tujuan. Itu membiarkan momen gelap itu mengajarkan sesuatu yang nantinya akan membuat kita lebih bebas, lebih penuh kasih sayang, lebih kuat. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukanlah agar situasi berubah, tetapi agar cara kita memandangnya berubah. Dan transformasi itu tidak terjadi ketika segala sesuatunya berjalan lancar, tetapi di tengah badai. Ketenangan yang kita cari di luar, mulai ditanamkan ketika kita menyadari bahwa bahkan rasa sakit pun bisa memiliki makna. Bahwa bahkan air mata pun bisa menjadi benih kebijaksanaan. Dengan menerima pemahaman ini, kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini untuk terus tumbuh? Dan dalam pertanyaan itu, hidup menjadi guru. Dan kita, murid-murid yang rendah hati namun sadar, mulai berjalan dengan kesadaran yang lebih besar,
rasa syukur yang lebih dalam, dan kedamaian batin yang lebih besar. Menerima kesulitan bukanlah menyerah. Itu adalah melihatnya sebagai guru. Kita dapat memilih untuk tetap dalam penderitaan atau mengubahnya. Salah satu cara yang berguna adalah menulis tentang ujian-ujian masa lalu kita dan apa yang kita pelajari. Kita pun menyadari bahwa berkat ujian-ujian itu, pengalaman hari ini membuat kita lebih kuat. Pikiran manusia ingin menghindari rasa sakit. Namun, menghadapi rasa sakit dengan kesadaran mengubah kita. Jika kritik menyakiti kita, itu pertanda bahwa kita perlu bekerja pada harga diri. Jika kehilangan membuat kita lumpuh, mungkin saatnya untuk belajar melepaskan. Setiap emosi yang sulit menunjukkan bagian yang membutuhkan pemahaman dan penyembuhan. Bahkan hal yang paling menyakitkan pun memiliki tujuan. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna, kita menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Mengganti "mengapa aku" dengan "untuk apa" mengubah pengalaman kita. Pelajaran hidup tidak selalu mudah, tetapi selalu berharga. Kesadaran penuh. Pikiran kita melayang antara masa lalu dan masa depan. Kita menghidupkan kembali luka atau memproyeksikan ketakutan. Jarang sekali kita berada di masa kini. Buddhisme mengajarkan praktik kesadaran penuh, hidup di sini dan sekarang dengan kesadaran penuh. Masa kini adalah satu-satunya momen nyata. Disitulah kita merasakan, bertindak, dan hidup. Kesadaran penuh bukan hanya meditasi, tetapi cara hidup. Makan dengan kesadaran, mendengarkan dengan kehadiran, berjalan sambil merasakan setiap langkah. Gangguan adalah keadaan biasa. Kita memeriksa ponsel, memikirkan 1000 hal. Tetapi dengan berada di masa kini, kita memulihkan rasa akan kenyataan. Pikiran seperti monyet yang melompat-lompat. Meditasi melatihnya untuk fokus. Mengamati napas, tanpa mengendalikannya, membawa kita kembali ke masa kini. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tapi mengamatinya tanpa melekat. Pikiran adalah langit. Pikiran adalah awan yang datang dan pergi. Tidak perlu melekat pada yang manapun. Kesadaran penuh juga memungkinkan kita memilih cara merespons. Alih-alih bereaksi dengan amarah atau ketakutan, kita bisa bertindak dengan tenang. Setiap saat adalah kesempatan untuk terbangun. Tidak perlu retret. Kita dapat berlatih dalam kehidupan sehari-hari, saat mencuci tangan, minum teh, mendengarkan burung. Kebahagiaan tidak ada di masa depan, tetapi dalam cara kita hidup di masa kini. Jika kita tidak belajar untuk hadir, kita akan terus mengejar sesuatu yang tidak terjangkau. Kesadaran penuh mengungkapkan keindahan kehidupan sehari-hari. Ia menghubungkan kita dengan keberadaan. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi memberikan kejernihan untuk menghadapinya. Kita dapat memulai dengan tindakan kecil, bernapas dengan sadar, mendengarkan dengan perhatian, menikmati dengan rasa syukur. Seiring waktu, hal ini menjadi kebiasaan yang transformatif. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ada di sini, sekarang. Dan dengan hidup di masa kini, kita menemukan bahwa kebahagiaan adalah pengalaman yang mungkin terjadi pada saat ini juga. Pikiran kita dapat menjadi musuh terburuk kita atau sekutu terbaik kita. Ia dapat menjadi sumber penderitaan yang tak berujung atau kunci yang membuka pintu menuju pembebasan. Dan perbedaan ini tidak bergantung pada apa yang terjadi pada kita, tetapi pada cara kita menafsirkan apa yang terjadi pada kita. Buddhisme menjelaskannya dengan kejelasan yang transformatif. Kita tidak menderita karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena cara kita memikirkan peristiwa tersebut. Pikiran bereaksi, menerjemahkan, menilai. Tapi,
bagaimana jika kita bukan apa yang kita pikirkan? Mengamati pikiran, tanpa terpaku padanya, tanpa mengidentifikasi diri, memungkinkan kita bernapas dengan lebih jelas. Disitulah kebebasan dimulai. Karena meskipun dorongan mendorong kita, selalu ada pilihan. Kita bisa bereaksi, atau kita bisa merespons. Kita bisa mengulangi hal yang sama, atau kita bisa berhenti, mengamati, dan bertindak dari kesadaran. Meditasi, kesadaran penuh, dan pengamatan diri bukanlah praktik mistis, melainkan latihan mental. Itu adalah cara untuk menaklukkan suara batin yang menginterpretasikan segalanya, takut akan segalanya, dan menghakimi segalanya. Dan ini bukan tentang menghilangkan penderitaan, tetapi untuk memahaminya. Melihatnya secara langsung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin ditunjukkan oleh emosi ini? Bagian mana dari diriku yang perlu disembuhkan? Setiap emosi yang sulit, setiap pikiran yang tidak nyaman, bukanlah musuh. Itu adalah kesempatan. Pintu terbuka menuju pertumbuhan. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal negatif, ketika kita berhenti memberikan begitu banyak kekuatan pada pikiran-pikiran berulang, sesuatu melunak di dalam diri. Dan di ruang itu, kedamaian batin mulai lahir. Jalan menuju pencerahan bukanlah tujuan eksotis atau jauh. Bukan hanya untuk segelintir orang. Itu adalah cara hidup di sini dan sekarang. Itu adalah hidup setiap momen dengan kehadiran, dengan keterbukaan, dengan kasih sayang. Karena ketika pikiran tenang, hati terbuka. Dan dari sana, segalanya berubah. Realitas luar berubah, karena kita telah mulai mengubahnya dari dalam. Jika pesan ini menyentuh bagian dari dirimu, jika kamu merasakan ketenangan, kejernihan, atau sedikit pencerahan di tengah kekacauan, jangan abaikan. Berlangganan saluran ini bukan hanya mengikuti konten lain, melainkan membuka pintu menuju cara hidup baru. Hidup dengan kesadaran lebih, kedamaian lebih, dan tujuan lebih. Di sini Anda akan menemukan lebih dari sekadar kata-kata. Anda akan menemukan alat untuk mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, kekacauan menjadi kejelasan, dan rasa sakit menjadi kekuatan batin. Setiap video dirancang untuk menemani Anda dalam perjalanan Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan besar yang menunggu untuk dibangkitkan. Klik berlangganan dan bergabunglah dengan komunitas jiwa-jiwa yang, seperti Anda, siap melepaskan apa yang sudah tidak berguna, dan mulai hidup dari hati. Karena transformasi tidak dimulai dari luar, dimulai di sini, dari diri Anda. Dan saluran ini bisa menjadi mercusuar yang menuntun Anda di hari-hari gelap. Terima kasih telah berada di sini. Saya tunggu Anda di video berikutnya.